Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Anggoa dengan NIM 431419024, Pendidikan Biologi kelas A, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Strategi Pembelajaran. Langsung saja simak terus videonya. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk pada soal nomor 1, yaitu yang pertama, buatlah contoh penerapan strategi belajar metakognitif yang dapat Anda latihkan kepada peserta didik, terutama untuk mempromosikan kemampuan berpikirnya. Jadi sebelumnya teman-teman kita harus tahu dulu secara konsep bahwa istilah metakognisi ini dia mengacu pada kemampuan seseorang untuk memikirkan tentang cara berpikir. Nah, menurut Paris dan Cross pada tahun 1988, dia mendefinisikan bahwa metakognisi sebagai pengetahuan dan kontrol yang dimiliki seseorang terhadap cara berpikirnya atau aktivitas belajarnya. Jadi dalam arti lain, metakognisi ini adalah kemampuan pembelajar dalam merencanakan, mengontrol, mengevaluasi, dan merefleksi cara belajar, sehingga menemukan strategi yang efektif untuk belajar secara mandiri dan mampu memformulasikan tujuan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk pembelajaran lebih lanjut. Nah, jadi contohnya apa? Misalkan contoh penerapan strategi belajar metakognitif, misalkan di dalam kelas itu seorang guru dia membagi kelompok kepada siswanya, kemudian di mana di dalam kelas itu guru membagi siswa yang paham dengan materi yang dijelaskan dengan siswa yang tidak paham dengan materi yang dijelaskannya. Lalu masing-masing kelompok itu dibagi rata sesuai dengan jumlah siswanya, dan di setiap kelompok minimal ada siswa yang bisa memberi penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman kelompoknya. Nah, di situ dengan itu siswa akan lebih terbuka untuk menanyakan hal-hal yang ingin mereka tanyakan, karena sebagian siswa mungkin ada yang takut bertanya kepada gurunya. Nah, kemudian di samping itu juga guru bisa memantau ataupun menilai masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya jika diskusi sudah selesai, maka masing-masing kelompok di situ bisa menyimpulkan hasil diskusinya, lalu dibuat dalam bentuk laporan diskusi, dan di mana dalam setiap kelompok itu guru bisa menjelaskan bahwa untuk penulisan laporannya itu bukan hanya anggota kelompoknya saja yang menuliskan laporannya tersebut, tetapi semua anggota yang termasuk dalam kelompok tersebut. Nah, jadi sebelumnya siswa sudah menunjukkan siswa yang tidak paham itu dia sudah menunjukkan strategi belajar dalam metakognitif, di mana dia mampu mengidentifikasi kesulitannya, menemukan pemecahan masalah, merefleksi, atau mengevaluasi. Sejumlah penelitian ini membuktikan bahwa mengajar strategi metakognitif itu mampu meningkatkan hasil belajar siswa dengan hasil yang positif. Baik, selanjutnya kita masuk pada soal nomor 2. Pilihlah salah satu contoh strategi metakognitif yang dapat Anda rancang sebagai metode atau cara belajar yang dapat diterapkan selama proses pembelajaran peserta didik. Nah, jadi di sini contohnya itu misalkan kan sebelum masuk kelas itu guru harus menjelaskan tujuan-tujuan pembelajarannya. Nah, di samping itu guru bisa memberi motivasi kepada peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, setelah itu di samping itu juga guru menjelaskan poin-poin penting dalam materi pembelajaran pada hari ini. Nah, kemudian sebelumnya guru sudah memberikan tugas kepada siswa untuk dapat merangkum ataupun meresum materi yang akan dipelajari atau yang akan dibahas. Nah, kemudian setelah itu materi tersebut didiskusikan bersama
didiskusikan bersama, dan masing-masing peserta didik wajib memberikan pertanyaan ataupun jawaban maupun sanggahan. Nah, kemudian setelah peserta didik menjawab ataupun memberi sanggahan, guru memberi sedikit pemahaman penjelasan kepada siswa terkait pertanyaan dari materi tersebut. Nah, jika diskusi sudah selesai, guru bisa meminta siapa saja peserta didik yang dapat menyimpulkan materi yang baru saja dipelajari. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya, sebagaimana tugas-tugas yang sudah diberikan sebelumnya, bahwa sebelum masuk kelas itu siswa-siswanya itu, peserta didiknya itu sudah dapat meresum atau membuat rangkuman pada materi pembelajaran berikutnya. Nah, jadi dapat saya simpulkan, dengan adanya strategi metakognitif ini, seseorang menjadi mampu mengukur keterbatasannya, apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang ia hadapi, kemudian menyusun strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya secara mandiri, sehingga hasil belajarnya itu dapat berakselerasi, bahkan mampu melampaui hasil mereka yang hanya berlandaskan pada strategi kognitif saja. Nah, kemudian seperti menghafal dan seterusnya. Sebagai guru yang konsisten melatih strategi metakognitif pada peserta didik, kita tidak akan mendengar lagi peserta didik berkata, saya tidak mengerti, akan tetapi lebih fokus pada mengapa tidak mengerti dan bagaimana cara agar saya bisa mengerti. Nah, baik, itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.